Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini semuanya sudah siap belajar? Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Silakan dipimpin buka kelas yang mana? Regan. Ya, Regan sini. Silakan dipimpin berdoa. Ya. Katanya bilang seperti biasa ya. Oke, silakan dipimpin baca doa. Siap, baca doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Regan. Oke anak, sebelumnya pengatur mau cek dulu kehadirannya. Hari ini hadir semua atau tidak? Tidak. Ada yang nggak berangkat? Iya. Satu orang ya? Ada yang tahu anak yang kemana? Di Bandung ada acara apa? Iya, bentar ya. Oke, anak-anak, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, sudah disiapkan di depan. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata surya. Sebelumnya, kira-kira anak-anak ada yang bisa jawab nggak? Apa yang kalian rasakan ketika di siang hari? Nah, kalau malam hari? Ya, kira-kira kenapa ya bisa terjadi panas di siang hari dan dingin di saat malam hari? Betul, kalau siang ada matahari, kalau malam? Ya, memang matahari bisa apa saja ya? Bisa membuat bumi seperti apa matahari? Ya, bisa menyinari matahari, bisa membuat cerah dan bisa menghangatkan matahari bumi ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bumi dan tata surya ya. Ada yang tahu sebelumnya tata surya itu apa? Planet-planet, apa lagi? Mengorbit satu bintang. Betul, apa lagi yang kalian tahu tentang planet? Kelompok 3. Apa yang kalian tahu tentang planet? Planet itu apa? Atau tata surya itu apa? Ruang hampa. Apakah di tata surya ruang hampa? Oke, nanti kita akan mempelajari pada hari ini ya. Nah, coba ada yang bisa menjawab tidak? Apa saja benda langit yang menyusun tata surya kita? Di tata surya ada apa saja? Ada bulan, ada planet, ada bintang, apa lagi? Galaksi. Black hole itu di luar tata surya itu ya. Apa lagi? Matahari atau bintang. Kalau benda luar angkasa yang kalian tahu apa saja? Ya, meteorit, betul. Yang kedua, bagaimana pergerakan bumi dan benda langit mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Di mana? Betul, rotasi itu dari bumi atau dari matahari? Dari bumi ya. Rotasi itu seperti apa? Berputarnya bumi pada porosnya.
Jadi bumi berputar atau tidak? Berputar cepat atau lambat? Lambat. Ya ini kita sedang berputar nih. Coba. Ya kita sedang berputar. Rasain gitu kalau lagi di ruangan luas itu biasanya kan kita kan lihat pohon di jauh itu kan kecil kelihatannya. Iya. Iya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, apa pengaruh benda langit terhadap perubahan iklim bumi? Pengaruh matahari atau bulan itu seperti apa ya terhadap bumi? Iya, kalau matahari bersinar buminya panas. Betul. Kalau bulan dingin. Kira-kira kalau terjadinya malam itu pergantian siang dan malam itu kenapa ya? Perputaran bumi. Ya tadi ya buminya berotasi atau berputar sehingga terjadi apa? Siang dan malam. Oke, anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua ya. Nanti setelah selesai belajar, diharapkan anak-anak yang pertama dapat menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik tata surya dengan benar. Nah, yang kedua, setelah mengambil ya, nanti setelah selesai belajar, selain anak-anak paham tentang sistem tata surya, anak-anak diharapkan nanti dapat membuat model atau gambar dari tata surya. Oke. Oke, anak-anak kita lihat dulu ya video pembelajarannya. Anak diperhatikan ya, videonya sekitar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru yaitu materi tema 9 di kelas 6 yaitu mengenai materi sistem tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Di dalam materi pembelajaran sistem tata surya ini, nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga benda langit lainnya, anak-anak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Dengan tata surya, pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Yang memiliki buku catatan boleh catat ya, barangkali ada informasi penting boleh catat ya. Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah Barangkali ada yang mau mengetahui apa itu tata surya ini? Tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilingi, itu tata surya ya. kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi, anak-anak. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, anak-anak. Bumi dan benda-benda lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya.
Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Dan apakah itu matahari? Jadi matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsi masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan kedua dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan mengantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan mengantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya, lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Dan jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang Once we fill the gel, the contracts need to be signed by both parties. Who's the dirty acrobat? I can send it to the yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Oke, anak-anak. Tadi dijelaskan apa bedanya matahari dengan planet? Kalau planet tidak bisa menghasilkan Tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Ya, kalau bintang atau matahari bisa menghasilkan cahaya sendiri. Kalau planet, dia itu selain tidak bercahaya, dia juga berotasi ya, berputar, dan juga dia berevolusi. Kalau berevolusi, itu berkeliling, ya, berkeliling, mengelilingi bintangnya, ya, seperti itu. Yang paling lama berkelilingnya planet apa kira-kira? Planet yang keluar, planet Neptunus. Pluto sudah bukan termasuk planet lagi sekarang, ya. Neptunus. Oke, sebentar, ini kok suaranya menghilang.
bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya, anak-anak, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet, anak-anak. Dan dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Kesembilan planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, anak-anak. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet, anak-anak. Jadi, berdasarkan letak garis tegaknya, planet itu digolongkan menjadi 2, anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior. Nah, yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, Bukti langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior, anak-anak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, Putri berikan tanda bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini. Sehingga jadi planet-planet itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang inferior dan ada yang superior. Kalau inferior itu berada antara matahari sampai ke bumi. Kalau yang superior itu mulai dari luar bumi ya sampai ke planet. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya? Bumi itu bulat, ya? Ya, silakan. Ya, bulatnya lonjong ya, bukan bulat seperti bola, bukan ya, agak lonjong. Terjadinya gerhana matahari ada yang tahu anak-anak? Kelompok 3. Bagaimana terjadinya gerhana matahari katanya? Ya, gerhana matahari artinya mataharinya tertutup oleh bulan. Jadi bumi itu mempunyai satelit namanya bulannya menutupi cahaya matahari. Oke. Berarti saya dapat sama matahari paling panas. Apakah yang paling dekat dengan matahari yang paling panas? Iya. Planet apa yang paling panas? Merkurius. Oke. Nih anak-anak. Sistem tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah zat yang terdiri dari matahari sebagai pusat termasuk planet dari komet dan asteroid yang mengelilingi kita. Iya, jadi tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan planet-planet yang mengitarinya. Selain planet ada juga satelit. Kalau satelit itu apa? Benda langit yang mengelilingi planet. Bumi punya satelit nggak? Punya, namanya bulan. Kalau planet Mars punya satelit nggak? Enggak. Punya ya. Nanti kita belajar. Oke. Ini susunan tata surya. Planetnya apa saja karena yang paling dekat? Merkurius. Yang ini yang paling dekat dengan matahari. Kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus.
kecil. Venus bintang padat, bumi tempat tinggal kita. Oke, mari kita nyanyi ya. Oke, mari kita bernyanyi. Itu penggalangan planet yang sekarang biasanya. Selanjutnya, Mari berdiri. Mari ya, ini ya. Oke. Silakan kembali. Ini jangan Oke. Kita tepuk hebat sudah. Tepuk hebat. Hebat. Ya. Gimana tadi nyanyinya sudah bisa? Coba balik sekali lagi. 1, 2, 3. Bintang padat, bumi tempat tinggal kita. Adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet terdingin, Neptunus planet terluar. Oke, ya anak, kita lanjutkan ya. Matahari sebagai pusat tata surya yang memancarkan energi dan gravitasi yang memungkinkan benda-benda langit mengorbit di sekitarnya. Tahu mengorbit? Apa itu? Berkeliling, yang mengelilingi matahari pada lintasannya. Nah ini anak-anak, tadi ada yang tanyakan pengaruh pergerakan bumi atau rotasi. Kenapa sih bumi berotasi? Kenapa sih bisa siang dan malam? Seperti itu ya. Betul. Selain terjadi siang dan malam, apalagi pengaruh dari rotasi bumi? Ya, oke. Kalau sekarang di Indramayu dengan di Aceh sama nggak waktunya? Beda. Dengan di Arab? Beda. Dengan di Taiwan? Beda. Di Korea? Beda.
siang dan malam, ada juga pergantian musim. Pak, kenapa ada perubahan musim? Musim itu ada berapa di Indonesia? Yaitu musim hujan dan kemarau. Kalau di Jepang ada berapa musim? 4. Ya, apa aja musimnya? Musim dingin, musim semi, terus musim panas, musim sejuk, musim dingin ya. Musim panas, kemudian musim yang selanjutnya. Pak, kenapa di bumi bisa hujan? Ada yang masih ingat pelajaran kelas 5? Ya betul, karena saat panas ada proses penguap. Iya, penguapan udah penuh dengan air, nanti bisa mengembun. Setelah mengembun, baru turunlah hujan. Oke, ada juga variasi lama siang dan malam sepanjang tahun. Nih, barangkali ada yang belum tahu tentang asteroid dan komet dapat mempengaruhi lingkungan bumi jika terjadi tabrakan. Bagaimana jika asteroid atau komet jatuh ke bumi? Ada meteor, maka akan terjadi ledakan atau boom gitu ya, seperti itu. Iya. Dan adanya planet-planet yang besar, seperti planet terbesar Jupiter, itu dapat melindungi bumi. Barangkali ada benda langit yang akan jatuh ke bumi karena gravitasi bumi bisa dilindungi. Ya? Siapa yang nanya? Enggak. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Kelompok 1 siap, ada kuis nih. Jawab ya. 1, 2, 3. Ayo baca. Jawabannya adalah kita cek. Betul, tepuk tangan. Para kelompok 2, lain dulu ya. Kelompok 2, kelompok lain yang dulu. Jawab. Ada berapa banyak? Kita cek. Betul, tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3, semoga bisa jawab. Yang lainnya ya, silakan. Planet Mars, apakah benar planet merah? Tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4 bisa nggak ya? Siap, kelompok 4. Bisa nggak ya? Ya. Kita cek. Benar atau salah? Betul. Pertanyaan terakhir, pertanyaan rebutan. Jangan dulu jawab sebelum acungan tangan. Acungan tangan dulu ya. 1, terus semuanya. 3. Ya, jawab. Belum. Sebelum pertanyaan awal jangan dulu acungan tangan. Duluan, baca soalnya. Baca dulu. Saturnus kita cek. Oke. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, kelompok 4 diam ya. Yang boleh jawab harus belum jawab. 1, 2, 3. Ya, rekan. Dia megang dulu. Lanjut ke pertama kali, Benturis kita cek. Ya. Oke. Anak-anak, apapun punya beberapa pertanyaan, silakan nanti dijawab. Salah satunya nanti merangkai urutan dari planet. Ya. Satu kelompok, satu silakan boleh dijawab secara silakan
Asli, banyak. Ini namanya ya, kita bahas. Ya, gimana? Hah? Apa yang dimasuk kata surya? Kata surya apa tadi kan di awal? Kata surya adalah gimana kelompok 3 ya?
Oke, tepuk hebat. Hebat. Oke, next. Kita lanjut ke tugas proyek, tugas yang terakhir. Jadi kita akan membuat gambar atau model tentang tata surya. Silakan dibuat sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya. Sebelumnya, konsentrasi. Anak-anak, Papasku sudah menyiapkan tugas proyeknya. Silakan nanti diamati dan dipelajari, dibaca ya instruksinya. Langkah-langkahnya ada di sini. Ya, langkah-langkahnya nanti dibaca kemudian dipraktekkan ya. Papasku sudah menyiapkan kertasnya. Pakai lagi gambar. Silakan boleh disiapkan alat tulisnya dan gambarnya. Gambarnya di kertas sampai Ada bagian gambar yang gambarnya susunannya ada di gambar di situ ya, atau boleh lihat papan tulis di sini.
Ya, betul. Begini, Pak. Ya. Ini kelompok berapa nih? 3 ya? Sudah? Belum. Ya.
Sok, yang lainnya boleh bantu warnain langsung di sini. Alma langsung mah dibantu warnain mah. Supaya cepat ya. Ayo. Nggak bisa gambar ini. Sini ke sini. Bikin keluarga dulu nanti kami bikin bikinnya. Lebih 20. Nanti kita akan mulai presentasinya. Ya, disamping. Baik, baik. Yang mau lihat susunannya boleh lihat di sini.
Maju semua, tapi yang ngomong satu. Sok bikin aja dua, nanti 100 dipakai. Tapi
Yang tidak mewarnai silakan duduk ya. Kelompok berapa nih udah siap? Kelompok 1, oke, maju ke depan. Ayo berdiri. Ayo jadi ini kita keluar ya posnya. Duduk. Halo. Hai. Oke, yang sedang mewarnai itu nanti dilanjutkan. Yang lainnya silakan memperhatikan ke depan. Ini ada kelompok 1 sudah selesai ya. Bisa dimulai? Ya, silakan kelompok 1 dimulai. Ya, sama dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang lain diam ya, perhatikan. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk hebat dong, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat. Hebat.
Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan dimulai. Selamat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hasilnya adalah termasuk urutan dari ya, Surya ya, silakan. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, untuk ya, oke, anak-anak, sebentar lagi waktunya istirahat. Bagi yang belum selesai, silakan nanti diselesaikan setelah istirahat ya. Sebelumnya kita adakan refleksi terlebih dahulu. Silakan menghadapnya ke depan semua. Yang menghadapnya satu bisa ke depan dulu, menghadapnya ke sini. Ya, nih Raya ke depan dulu saya. Udah kerjanya. Sini. Amra, harusnya ke depan. Ya. Kamu ke arah kelas. Oke. Duduknya tetap berkelompok ya, tapi harusnya di sini gitu ya. Nah, sekarang, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Surya itu ada apa saja? Matahari, bulan, planet. Planetnya ukurannya urutannya adalah dari yang terdekat ke matahari. Venus, Bumi, ya. Oke, kira-kira setelah kalian mempelajari ini, manfaatnya apa ya buat kalian? Betul, bisa lebih memahami tentang planet-planet yang ada di tengah surya. Terus apa lagi? Bisa mengetahui planet-planet. Ukurannya tak paham ya? Kemudian memahami nggak? Ada yang terjadinya pergantian siang dan malam? Memahami. Nah, perasaan kalian gimana hari ini? Nanti kita akan lanjutkan pembelajarannya besok hari ya. Silakan sekarang dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Terima kasih anak-anak semuanya atas kerjasamanya pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah selesai boleh dibuka ya. Terima kasih. Ya,